Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai analisis respon sistem ya. Ini analisa ini berdasarkan dari hasil respon ya. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai diagram blok ya, penyederhanaan ya. Jadi di sini juga nanti dipakai ya, dari sistem input, kemudian pengontrol, output. Nah, outputnya nanti seperti apa yang akan kita analisa dari inputnya yang sudah kita tentukan ya. Nah, salah satunya plan. Nah, itu adalah input. Kemudian respon sistem. Respon sistem di sini adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input ya. Jadi hasil perilakunya output terhadap sinyal inputnya. Nanti seperti apa? Kemudian respon sistem berupa kurva. Nah, ini berupa kurva yang akan menjadi dasar untuk menganalisa karakteristik sistem selain menggunakan persamaan. Jadi yang kita lakukan nanti untuk analisa di sini adalah kita menggunakan persamaan dulu, menggunakan persamaan atau model matematik ya. Setelah model matematik baru kita membuat kurva menggunakan MATLAB. Kemudian untuk inputnya ya, inputnya di sini kita ambil 3. Ada input step ya, step itu seperti ini, step atau fungsi yang konstan dia, dan sistem akan dikenai gangguan tiba-tiba ya. Jadi inputnya seperti ini, kemudian nanti akan dikontrol. Nah, dia akan menghasilkan outputnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah RAM. RAM itu adalah sinyal fungsi yang berangsur-angsur berubah terhadap waktu. Jadi kalau waktunya berubah, otomatis amplitudonya berubah, ya. Sesuai seperti grafik ini ya. Kemudian impuls itu berupa sinyal kejut atau sering kita bilang itu clock ya. Ada 0101, jadi kasih 0101 gitu ya. Makanya nanti plusnya yang 1 itu impuls. Tapi secara umum ya, untuk inputan yang sering kita lakukan itu menggunakan RAM ya, secara umum. Jadi yang seperti kita praktikum ya, yang kalian lakukan di praktikum itu semuanya inputan menggunakan step. Nah, kita akan mudah menganalisisnya dibanding menggunakan RAM maupun impuls. Karena di dalam ini ada voxel, kemudian ada PD, nah itu biasanya mudah dianalisisnya menggunakan masukkan step. Kemudian kalau ini secara matematis ya, tadi kan kurva atau gambar. Nah, step nilainya muncul pada saat T0 dan naik menuju konstan menuju 1. Nah, kemudian memiliki transformasi Laplace adalah 1/s itu step ya. Kemudian di sini saya singkat aja ya. Nah, saya tidak menurunkan bagaimana dia dengan 1/s. Nah, ini secara mudah aja ya. Kemudian yang kedua adalah nilainya muncul pada saat T sama dengan 0 dan naik sebesar 1 setiap detiknya. Memiliki transformasi Laplace 1/s kuadrat ya. Kemudian impulsnya itu nilainya mulai muncul T sama dengan 0 dan naik menuju nilai yang sama dengan 1. Nah, tadi 01 memiliki transformasi Laplace-nya adalah 1 ya. Jadi yang kalian harus ingat itu ini,
Kalau step itu 10S, kalau lama itu 1/s², kalau impuls itu adalah 1. Kita masuk ke sistem order 1. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya sistem order 2 ya. Seharusnya order 1 dulu baru order 2. Tapi karena praktiknya langsung order 2 ya, saya kasih langsung teori pertamanya order 2. Nah, di sini kita bahas dulu sistem order 1. Persamaan diferensial untuk order 1 itu tau DY per dt ditambah Y sama dengan KT, dimana tau di sini adalah konstanta waktu, K itu gain. Nah, transformasi Laplace-nya adalah, jadi kita kalau buat transformasi itu tau YS ditambah YS sama dengan KS ya, KXS. Nah, kita dapat gain atau fungsi alih, Laplace-nya adalah GS sama dengan K per TS plus 1. Nah, TS di sini nih, ini TS itu sama dengan T ya. Ini diagram bloknya, ini untuk blok apa namanya, loop tertutup ya. Ini loop tertutup, kalau terbuka tanpa ini. Nah, penyederhanaan diagram bloknya ya kita udah bisa ya, ini ya adalah 1 per TS plus 1. Nah, ini bisa, dimana CS per RS sama dengan 1 per TS plus 1. Kemudian input fungsi step, kita bahas satu persatu. Step kita lihat di sini yang tadi ya, persamannya adalah CS per RS sama dengan 1 per TS plus 1, dimana CS itu sama dengan 1 per TS di CS di sini. Nah, itu sama dengan 1 per TS per 1 ini ya dikali RS. Nah, RS di sini kan input ya. Nah, kita lihat RS di sini inputnya apa? Inputnya adalah step, makanya step itu tadi secara matematis adalah 1 per S, makanya ini dikalikan 1 per S gitu ya. Kemudian selanjutnya dari persamaan ini bagaimana? Kita gunakan fungsi Laplace ya, dimana 1 per TS plus 1 kali 1 per S kita sederhanakan ya menggunakan Laplace ya, menggunakan diferensial ya, PDB ya, persamaan diferensial ya, materi yang sebelumnya tentang Laplace ya, diturunkan akan menghasilkan ini 1 per S min T per TS plus 1. Kenapa harus turunkan ke sini? Agar kita mudah menghitung transformasi Laplace balik. Maka transformasi Laplace balik di sini adalah CT sama dengan 1 min E T per T. Kita bisa atau 1 min E pangkat T per tau ya, yang tadi tau. Nah, keluaran CT mula-mula 0, awalnya 0 nih, dan akhirnya menjadi 1. Pada saat T sama dengan T, harga CT adalah, ini udah ada ketentuannya ya, jadi ketika stabil T sama dengan T kecil sama dengan tau atau konstanta waktu ya, itu harga CT-nya adalah 0,632 atau 63,2%. Perubahan total ya, untuk CT 1 min E pangkat min 1, makanya hasilnya adalah 0,632%. Pada saat T sama dengan 2T, harga CT itu adalah
86,5%. Itu ya. Kemudian bisa kan ya ini ya, T sama dengan 2T, tinggal dihitung sini T per 2T gitu ya. Jadi bisa lah menghitung kenapa 86,5% ya. Masukkan aja ke persamaannya. Jadi yang atas jadi 2T atau I pangkat 2 gitu ya. I pangkat min 2, sorry, pangkat min 2, jadi CT sama dengan 1 min E pangkat min 2. Saya akan masukkan ini. Kemudian ini adalah grafiknya untuk step ya hasilnya. Nah ini initial slope-nya adalah 1 per T konstan, time konstan adalah A, maka tahunnya adalah 1 per A, 1 per A, 2 per A, 3 per A ya. Kalau stabilnya per A itu ini untuk T ini ya. Ini kan 0,632 nya, ini 0,632 itu ini ya, 0,632 T nya, untuk T nya 2T berarti ini berarti 0,8 ya, kurang lebih 8. Bismillah, 0,86 Nah, kemudian kemiringan garis singgung T sama dengan 0 adalah DC, T sama dengan 1 per T E pangkat T per T, kan biasakan adalah 1 per T. Keluarkan akan mencapai harga akhir pada saat T sama dengan T. T sama dengan T ya. Estimasi waktu tunak adalah T lebih besar dari 4T atau 2% dari harga akhir. Ini estimasi waktunya, jadi ini, nah ini yang dinamakan sini adalah transient ya, bilang tanggapan transient. Itu baru tanggapan tunak. Error sini, jadi dibagi 2. Contoh ya, contohnya. Jadi penyelesaian yang pertama ini menggunakan persamaan. Tentukan tanggapan sistem untuk masukkan undak dengan fungsi alih lingkar loop terbuka. Jadi sini loop terbuka, bukan loop tertutup. Terbuka dengan fungsi alih adalah GS sama dengan 5 per 0,75 S plus 0,75. Bisa kita sederhanakan menjadi 20 per 3. Jadi ini dibagi semuanya bagi 0,75. Maka di sini jadinya 20 per 3. Dan CS, mana CS itu adalah GS kali RS. Berarti ini dikalikan per S per 3 min 20 per 3 S plus 1. Kita masukkan persamaan ini. Jadinya ya 20 per 3 kali 1 min E pangkat T. Polanya, nah pol fungsi alihnya pada S min 1 polanya. Jadi nih S plus 1 kan sama dengan 0 per S min 1, memberikan konstanta waktu tahunnya itu adalah 0,75 detik. Kemudian nilai tanggapan 20 per 3
Ruangan mencoba keadaan zona kira-kira 3 detik. KT sama dengan T. Ini hasil grafiknya yang sebelah kiri itu sistem pogometriknya yang berikan dari persamaannya adalah 5 per 0,75 S plus 0,75. Nanti memasukkan nih yang di sini ada 0, S nya 0, konstantanya 5, yang bawah itu S nya 0,75, konstantanya 75, yaitu LPK. Coba kasih itu dan step berikutnya ini judul ya XY. Nah ini hasilnya 3 detik itu di sini, karena ini kesini kan udah stabil ya, tetap ya. Input fungsikan itu yang tadi masukannya adalah ini atasnya 1 per S kuadrat, maka kita tuliskan CS per RS sama dengan CS doang nih ya, bukan CS per SS. RS kan nggak ada. CS sama dengan 1 per, jadi LS nya kan ini LS 1 per TS plus 1 kali LS nya inputannya adalah 1 S kuadrat. Dengan menguraikan CS menjadi pecahan parsial, kita boleh ini CS nya langsung singkat aja, CS sama dengan 1 per S kuadrat min T per S ditambah T kuadrat per TS per 1. Kemudian transformasi 18 nya balik nih T karena S kuadrat T ya, min T nah S plus TE T per T. Kemudian sinyal kesalahannya ET sama dengan LT min CT dengan T 1 min E per T per T besar. Jika T mendekati T hingga, maka E pangkat T per tau mendekati nol. Sedangkan sinyal kesalahan ET mendekati T, X sama dengan E lainnya itu sama dengan T. Dan di sebelah kanannya ada grafiknya, ini CT nya di sini. Dan kesamaan tembaknya di sini, T mendekati T di sini. Kesalahan dalam mengikuti yaitu mendekati T untuk T yang cukup besar. Makin kecil konstanta waktu, maka makin kecil pula kesalahan tembaknya. Kemudian contoh soal itu sama dari soal yang tadi, persamaan fungsi alih untuk loop tertutup. Untuk loop tertutup ini ya, yang tadi CS itu kan GS kali LS, LS ini adalah kanalan berarti 1 S kuadrat.
Udah tinggal dimasukin saja, kayaknya dimasukin teh, kemudian dapat CT nya masukkan saja, kemudian polanya juga, polanya ini satu mantap, buka software. Nilai keadaan dalam pengapain juga perlu pakai dengan masa waktu misalnya keuangan mencapai keadaan murah kira-kira tidak peduli. Ini untuk MATLAB-nya ya, sama kayak tadi, bedanya di sini parameternya, di sini ada ini. Di bagian ini isi nom dan tuh untuk fungsi A. Input fungsi puls. Untuk masukkan impuls, LS-nya itu 1, sehingga keluarannya sistemnya adalah ini. CS itu adalah tetap, ini nanti hasilnya tetap tidak berubah. Contohnya kalau dari contoh yang tadi, berarti CS-nya langsung aja. Berarti CS sampelnya 20 bagi BT. S plus 1. Nah, ini oke ya. Nah, kemudian CT-nya juga tinggal dimasukkan saja. Satu per tahunnya itu di situ tadi 0,75 pangkat T per T ya. Untuk grafiknya, kemudian parameter kode pertama ada skala waktu tunda ya, ini ada kesalahannya tunda, kita masukkan ke persamaannya. Kemudian waktu TR naiknya. Oke, kita masuk ke latihan. Silahkan tentukan karakteristik kendali terbuka dan kendali lock tertutup. Nah, yang kalian langsung itu kendali lock tertutupnya nih. Yang tadi yang kita bahas itu kendali lock semuanya terbuka. Kalau tertutup, kita nanti akan merubah nilai fungsi alih yang jadi GS-nya itu. Ya, kalau kita lihat sistem tertutup kan ininya kendalinya output ya, di sini 20 kan positifnya kendalinya, kendali tergantung output CS LS. Nah, sebelum masuk CS jadi log dulu sini.
dimainkan. Makanya kita bisa menentukan GS di sini. Sama dengan total ya. Iya apa? Coba. Nah, GS per 1 plus GS kali H. Dan nanti loop tertutup itu GS nya berubah. Terus setelah GS nya berubah, lalu kalian tentukan, masukkan ya sebagai GS baru ya. Kemudian setelah itu kalian cari CS nya, dimana CS itu sama dengan GS ya kali LS. Nah, gitu tinggal dimasukin aja, GS nya udah ada ini ya, maka tinggal dikali kali LS. LS nya itu ya, LS nya adalah apa, impuls kah, RAM kah gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu baru kalian cari transformasi baliknya, kemudian SCT nya untuk A, B, dan C. Silahkan dicoba. Kemudian ya setelah kalian coba ini dengan dua ya, ada terbuka dan tertutup, kemudian tentukan dari parameter yang tadi mencari konstan waktu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar ya, berusaha, insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.